Nabi Ibrahim ini adalah merupakan satu nabi atau salah satu nabi yang diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Namanya Khalil ya, Khalilur Rahman atau Khalilullah. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat yang keempat ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim ini adalah merupakan manusia yang amat sangat patuh tunduk terhadap Allah, sehingga ketundukan dan kepatuhan ini Allah balas dengan diangkatnya beliau menjadi kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah angkat, Allah jadikan Ibrahim ini sebagai kekasih Allah. Jadi Khalil itu dari kata takhalla, artinya sesuatu yang kosong. Jadi di dalam hati Nabi Ibrahim itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya yang menyebabkan beliau diangkat jadi kekasihnya. Bahkan di dalam kitab Nashihul Ibad, ya, ada sahabat Nabi Ibrahim yang dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Sahabatnya bertanya, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan Allah mengangkat engkau menjadi kekasihnya? Wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Qala, berkata Nabi Ibrahim, bisalasatin asya'a. Kata Nabi Ibrahim, aku diangkat jadi kekasih Allah itu karena 3 perkara, katanya. Aku diangkat menjadi kekasih Allah itu karena 3 hal, kata Nabi Ibrahim. Apa itu Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, yang pertama, ikhtartu amrullahi ala amrin ghairi. Aku ini lebih mengutamakan urusan Allah dibandingkan urusan yang lain, hatta itu urusan diriku dan keluargaku. Ini yang menyebabkan dia menjadi kekasih Allah. Ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Aku ini lebih mengutamakan urusan Allah dibandingkan urusan yang lainnya. Dan puncak daripada itu adalah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, memiliki keturunan Ismail, disuruh disembelih. Ini puncaknya. Allah ingin membuktikan kalau beliau lebih mengutamakan Allah, lebih memprioritaskan Allah, ya, sampai diuji dengan ujian yang sangat berat. Makanya dalam Quran kan ayat 124 surat Al-Baqarah kan begitu. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan banyak ujian. Ya, kalau dalam tafsir Sawi sampai ada 25 bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi. Ini bahasa kitanya fit and proper test gitu loh. Ya, fit and proper testnya Nabi Ibrahim itu sampai 25 ujian. Yang semuanya ujiannya berat-berat, Pak, enggak ada yang ringan-ringan. Nah, terkait dengan Idul Adha ini adalah ujian terberatnya Nabi Ibrahim diuji supaya untuk menyembelih anaknya. Kalau kita baca tentang karakter Nabi Ibrahim ini kan sebetulnya Nabi Ibrahim ini nabi yang amat sangat perhatian terhadap keluarga itu. Makanya ketika beliau menikah dengan Sarah, belum juga diberikan keturunan, kan agak gelisah Nabi Ibrahim. Ya, gelisahnya bukan karena semata-mata dunia, tapi kira-kira pelanjut risalah beliau itu siapa nantinya? Pelanjut risalah kenabiannya itu siapa? Makanya Nabi Ibrahim ini kan Abul Anbiya, dari 25 nabi dan rasul itu mayoritas semuanya adalah keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Maka saat itu akhirnya apa? Sarah, nah inilah istri yang punya pengertian terhadap kegalauan suami kayak gitu.
Ya, dilihat sama Sarah, kelihatannya kayaknya agak gigit kalau. Abang kelihatannya galau bang. Mau nikah lagi ya? Kalau mau aku yang lamarin, aku yang cariin kalau perlu gitu. Luar biasa kalau ada istri kayak begitu Pak ya, Masya Allah. Ditanya gitu Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Ya Nabi Ibrahim, iya aja, laki-laki ditanya begitu ya ada maunya gitu ya. Enak aja gitu. Iya gitu. Mau nggak nikah? Gak usah jauh-jauh lah bang. Ya, kan ada pelayan kita udah kelihatan solehahnya, udah kelihatan baiknya, keibuannya, Masya Allah. Mau nggak kalau bang misalkan nikah, kalau abang nikah sama Hajar mau nggak? Mau lah gitu aja kan. Menikahlah singkat cerita dengan Hajar kan. Siti Hajar ini sosok yang sangat luar biasa. Inilah sejarah Ka'bah itu berawal dari Siti Hajar. Seorang pelayan menurut salah satu sumber ya agak kehitam-hitaman tapi memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah. Memiliki posisi yang luar biasa di sisi Allah. Sampai kalau kita ke Mekah itu di samping Ka'bah itu ada setengah lingkaran, ada bangunan setengah lingkaran seperti tapal kuda. Ini kan yang disebut dengan Hijir Ismail. Hijir itu artinya pangkuan. Hijir itu artinya pangkuan, Ismail itu Ismail. Jadi Hijir Ismail itu pangkuan Ismail, gendongan Ismail. Disitulah Ismail itu digendong, dipangku oleh Siti Hajar. Dan ini tercatat dalam sejarah ya, bahwa ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Ismail yang masih digendong, ya diletakkan di situ. Jadi di sini ya, wa ibniha Ismail wa hiya tardahu hatta wada'ahu ma indal baiti inda doha fauqa zamzam fauqa fi'al masjid. Jadi ketika Nabi Ibrahim akan pergi meninggalkan mereka berdua, Nabi Ibrahim meletakkan mereka berdua itu indal baiti inda doha fauqa zamzam, di samping Baitullah ya, itu di situ di sisi ada pohon dan di atasnya yang sekarang adalah air zam-zam. Diletakkan di situ oleh Nabi Ibrahim dua. Saat itu Ismail masih menyusui Pak, masih menyusui. Dalam kondisi Ismail sedang masih menyusui, setelah meletakkan walaysa lahu walaysa bi Makkah yauma idin ahadun walaysa biha ma'un wa wada'a indahuma jaroban fihi tamrun wa saqo'an fihi ma'un. Jadi saat itu di Mekah itu belum ada orang Pak, nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada tumbuhan. Nabi Ibrahim meletakkan mereka berdua, ditaruh di situ satu nampan kurma, satu wadah air yang tidak seberapa. Tsumma raja'a Ibrahim fataba'athu ummu Ismail. Kemudian setelah Nabi Ibrahim meletakkan mereka berdua, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, pergi saja kayak begitu saja, diikuti oleh Ummu Ismail, oleh Siti Hajar. Maka Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, faqalat ya Ibrahim aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laysa fihi insun wala syai'un. Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Bang, kamu mau pergi kemana? Teganya abang mau ninggalin kami berdua di tempat yang laisa lahu fihi insun wala syai'un, enggak ada manusia, enggak ada sesuatu apapun. Abang mau tinggalkan kami berdua di sini begitu saja? Teganya abang gitu. Tega amat abang kayak begitu. Faqalat lahu dzalika miraron. Siti Hajar mengulang-ulang pertanyaan itu kepada Nabi Ibrahim, wala yaltafits ilaih. Tetapi Nabi Ibrahim sedikit pun tidak noleh dan tidak bisa menjawab. Mau kemana abang? Teganya abang tinggalin kami berdua di tempat ini. Nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada apapun. Nggak ditinggalin ATM gitu loh. Nggak ada kosmos, nggak ada apa-apa. Abang tega sekali gitu. Tidak bisa jawab karena Nabi Ibrahim pun bagaimanapun manusia Pak. Sedih juga, iya juga ya, masa aku tinggalin istriku dengan anaknya yang masih nyucui di sini, nggak ada orang, nggak ada apapun. Mikir Nabi Ibrahim.
Tetapi berulang-ulang Siti Hajar mengucapkan itu tidak ada jawaban. Siti Hajar paham, suamiku bukan tipologi orang seperti itu. Maka dirubah pertanyaannya oleh Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Faqalat lahu, "Allahu amaraka bihada?" Bang, apakah memang ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Abang meninggalkan kami berdua di tempat ini? Jawaban Nabi Ibrahim baru mantap. Naam, ya, ini perintah Allah. Idan la yudayyi'una. Kalau begitu, pergi bang. Aku yakin Tuhan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kita di tempat ini. Masya Allah, istri soleha kayak begitu. Kalau istri sekarang mau kemana bang? Mau pergi, nggak ninggalin ATM, nggak ninggalin barang, jangan pulang sekalian. Suruh pergi, jangan pulang. Ini apakah ini perintah Allah? Ya, pergi bang kalau ini perintah Allah, karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Ini keyakinan yang mantap, yang dahsyat kayak begini. Makanya Nabi Ibrahim, Siti Hajar ini terkenal dengan sosok manusia yang tawakal kepada Allahnya tinggi gitu. Nabi Ibrahim itu tawakalnya tinggi, Pak. Kita tahu kan Nabi Ibrahim itu kan pernah dilemparkan oleh Namrud kan. Dilemparkan oleh Namrud karena dia termasuk yang dituduh memang benar gitu ya, menghancurkan berhala-berhala di mana mereka mau mengadakan hari raya besoknya gitu. Mereka besok mau mengadakan hari rayanya, Namrud dengan pasukannya. Pas mau menyembah Tuhannya hancur semua kan. Pas ketika Tuhannya semua hancur, Nabi Ibrahim meletakkan kapaknya itu kan di berhala yang paling besar. Begitu dituduh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan, lihat saja kapak itu ada di apa? Ada di berhala yang paling gede, yang menghancurkan pasti berhala yang paling besar ini. Namrud dan pasukannya mengatakan, Ibrahim, nggak mungkin berhala-berhala ini bisa menghancurkan patung-patung kecil ini, berhala yang kecil ini. Orang dia jalan aja kagak bisa. Kata Nabi Ibrahim, kalau dia kagak bisa ngapa-ngapain, ngapain kalian sembah gitu loh ya. Nabi Ibrahim ini kan terkenal dengan kecerdasan argumentasinya, Pak. Kesel. Nah, itulah kadang-kadang Namrud, penguasa itu begitu, kalau kalah otak main otot gitu loh. Begitu otak kalah main apa? Main otot. Lo banyak ngomong amat sih. Pasukan siapkan tungku besar, kita lempar ini Ibrahim. Tungkunya besar Pak, api yang begitu luar biasa, dilempar Nabi Ibrahim. Dalam kondisi ketika dilempar, pas di atas tungku dia mau nyampe, datang malaikat Jibril menawarkan jasa. Datang malaikat Jibril, Ibrahim perlu bantuanku kagak? Kata Ibrahim, aku nggak perlu bantuan kamu, kata. Yang hanya kupetuhkan adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian Allah memberikan bantuan dengan cara berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kau. Begitu Nabi Ibrahim sampai ke api sudah dingin duluan. Itulah tawakal yang sangat luar biasa. Makanya ini doa Nabi Ibrahim. Bapak-bapak harus aman, harus hafal doa ini. Zikir Nabi Ibrahim, zikir yang menyebabkan kita bisa aman ketika kita merasakan ketakutan. Karena Rasulullah begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil kata Rasul akan mengamankan dari segala yang menakutkan. Jadi kalau bapak takut istri, perbanyak ini Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aman kita. Aman. Ternyata istri pun di rumah baca itu juga. Ngadu tuh ternyata zikir kita dengan zikir istri kayaknya. Jadi tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi. Nabi Ibrahim. Sama Siti Hajar pun begitu. Akhirnya kalau memang itu perintah Allah bang, silahkan pergi abang. Aku yakin Tuhanku tidak akan pernah menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Pergi. Pergi dalam waktu yang tidak ditentukan, Pak. Pergi dalam waktu yang tidak ditentukan. Yang dalam catatan di sini tercatat Ibrahim baru pulang kembali ke Mekah, nengok
istri dan anaknya di Mekah dalam kondisi ketika Ismail sudah dalam kondisi remaja. Di sini dikatakan begini, ya. Nabi Ibrahim itu sudah dalam kondisi remaja. Thumma ada Ibrahim ila Makkah wa qad kabaru Ismail. Fa arada Ibrahim jabhahu li ru'ya. Kemudian Nabi Ibrahim balik lagi ke situ, pulang lagi nengok anak dan istrinya. Itu Ismail sudah dalam kondisi dewasa, remaja. Itu dalam Ibnu Katsir, kalau nggak salah saya baca itu sekitar 13 tahunan usia siapa? Usia Nabi Ismail. Artinya kan ditinggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar itu di Mekah berdua saja berarti selama berapa? 13 tahun. 13 tahun kagak pulang-pulang, Pak. Ini melebihi Bang Toyib ini, Pak. Ya, melebihi siapa? Bang Toyib. Bang Toyib kan cuma 3 kali lebaran, 3 kali. Ini kayaknya 13 kali lebaran, 13 kali puasa kayaknya. Nggak pulang-pulang. Tapi begitu pulang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ngelihat lagi anaknya sudah dalam kondisi remaja, cakep luar biasa. Hajar senang. Dia bilang ke anaknya, Ismail itu ayahmu. Jemput dia, sambut dia, itu ayahmu. Itulah istri solehah, Pak. Suruh anaknya tetap bakti kepada ayahnya walaupun kagak pernah pulang, nggak pernah ngirimin, Pak. Tapi istri sekarang belum tentu. Nah, itu ayahmu yang nggak tanggung jawab, nah. Hajar dia, nak, gitu. Udah ngirimin kagak apa kagak, dia sekarang pulang kok udah gede, nak. Tapi istri solehah tidak begitu. Dan kesolehan Nabiullah Ismail alaihissalam ini berkat daripada istrinya. Artinya Siti Hajar mendidik Ismail itu tanpa seorang ayah selama 13 tahun. Pulang dia ke situ. Pas begitu dia pulang ketemu, melepas rindu semuanya. Pelukan, tanya, ngobrol sana sini. Sampai malamnya mereka tidur berdua. Baru ketemu tidur malamnya, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Enggak digubris sama Nabi Ibrahim mimpi pertamanya. Karena khawatir itu bukan dari Allah. Mimpi malam kedua juga mimpi yang sama. Malam ketiga mimpi yang sama. 3 kali mimpi baru Nabi Ibrahim cerita kepada anaknya. Ismail, iya. Kita baru ketemu ya, udah 13 tahun. Iya ya, iya Bi. Kangen nggak? Kangen Bi. Tapi boleh nggak Bi cerita? Cerita aja Bi. Cerita apa? Abi semalam mimpi suruh nyembelih kamu. Suruh motong kamu, Abi mimpi. Dan ini sudah 3 kali Abi mimpi ini. Ini kalau anak nggak soleh, Pak, lu ngurusin kagak, ngirimin kagak, datang-datang mau motong gua kayak gitu. Ribut aja sekalian kalau gini gitu kan. Tapi karena anaknya soleh, Pak, didikan istri yang solehah, ibu yang solehah, apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Ayah, kerjain. Kalau itu dari Allah, kerjakan ayah, jangan ragu, ayah pasti mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Kalau anak sekarang gimana Pak kira-kira? Untungnya disembelih kagak jadi, Pak. Kalau jadi setiap mau Idul Adha anak kabur dari rumah kita kayaknya itu ya. Ini luar biasa. Dan ini puncak bahwa memang Nabi Ibrahim alaihissalam ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Dia memang lebih mengutamakan urusan Allah dibandingkan urusan yang lain. Ini dahsyat Nabi Ibrahim itu luar biasa. Luar biasa. Dan kemudian akhirnya Allah berikan kejutan bagi Ibrahim dan tidak jadi menyembelih. Pas ketika mau dipotong, Allah ganti dengan kibas. Dan Nabi Ibrahim sebelumnya tidak tahu kalau Ismail akan diganti dengan kibas. Inilah keyakinan yang memunculkan kepatuhan dan ketundukan. Kemudian Allah pun balas ketundukan dan kepatuhan itu dengan sesuatu yang lainnya. Masya Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim ketika ditanya apa yang menyebabkan dia diangkat jadi kekasih Allah, beliau menegaskan wa mahtamamtu bima takkafalallahu li. Aku tidak pernah risau dengan apa yang sudah dijamin Allah untuk aku. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah risau, Pak.
tidak pernah galau dengan apa yang sudah dijamin Allah. Misalkan Allah menjamin tentang rizki manusia, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan rizki. Allah menjamin tentang hidup mati kita di tangan Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan itu. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan itu. Setiap manusia diuji berdasarkan kemampuan, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan itu. Jadi dengan apa yang sudah dijamin Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah risau, tidak pernah galau. Kita kan sebaliknya, yang sudah dijamin Allah kita risaukan, yang belum dijamin Allah kita kadang-kadang tenang gitu. Misalkan tentang rizki kan dijamin Allah, wa ma min dabah fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di muka bumi melainkan pasti dijamin Allah rizkinya. Tapi tidak sedikit manusia yang risau dan galau gara-gara rizki. Tetapi ada yang belum dijamin Allah. Apa yang belum dijamin Allah? Kita apakah mati dalam kondisi husnul khotimah atau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu belum dijamin Allah. Apakah kita mati dalam keadaan sedang taat kepada Allah atau justru kita mati dalam keadaan sedang lalai kepada Allah, itu belum dijamin Allah. Pertanyaannya, apakah kita pernah risau dengan kematian yang belum dijamin Allah itu? Kita nggak tahu apakah kita selamat ketika lewat sirat atau termasuk orang yang tidak selamat, itu belum dijamin Allah. Apakah kita pernah merisaukan itu? Makanya kata Utsman bin Affan, ketakutan seorang mukmin itu tidak boleh keluar dari 6 ketakutan. Kan begitu kata Utsman. Innal mu'min fi sittatil anwa minal khauf. Orang mukmin, kata Utsman bin Affan, berada dalam 6 ketakutan. Yang hal ini disebut dengan ketakutan yang syar'iyah, yang berpahala. 1, takut kalau ternyata Allah cabut iman dalam hati kita. 2, takut kalau malaikat pencatat amal kita mencatat keburukan kita kemudian disebarkan nanti pada hari kiamat. 3, takut kalau setan merusak amalan dan ibadah-ibadah kita. 4, takut kalau keluarga kita menyebabkan kita lalai dari Allah. Kan begitu. 5, takut kalau kita dicabut nyawa oleh malaikat maut dalam kondisi kita sedang lalai jauh dari Allah. 6, takut kita kepada siapa? Takut kita kepada dunia, yang apabila dunia itu mengelabui kita, menipu kita, melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Ini ketakutan seorang mukmin, kata Utsman bin Affan. Innal mu'min fi sittatil anwa minal khauf. Ketakutan orang mukmin itu harus ketakutan pada yang ini. Selain daripada yang ini, orang mukmin tidak perlu takut sebetulnya. Jadi ketakutan yang disyariatkan dan dibolehkan, ketakutan di sini. Makanya saya dulu pernah menjelaskan, takut itu ada 3. Ada takut tabi'iyah, naluriyah. Ada takut syaitaniyah karena faktor setan. Ada takut syar'iyah, takut yang dibenarkan oleh syariat. Takut naluriah, takut binatang buas, itu naluri. Tidak ada kaitan antara takut binatang dengan masalah iman. Jadi jangan mentang-mentang bapak sudah hebat imannya, sudah keren takwanya, ditarbiyah Ramadan 30 hari misalnya, ke taman safari naik sepeda ontel gitu. Ya dimakan sama singa nantinya itu. Pas ditanya sama satpamnya, kenapa bapak naik ontel? Saya sudah orang takwa, tidak ada yang kutakuti kecuali Allah. Mana singanya belum dikasih makan, lapar semua, ini makan kita. Nggak ada hubungannya kayak begitu. Itu naluriah. Ada takut syaitoniyah, memang berdasarkan setan. Takut tidak mau sedekah, takut apa? Takut miskin. Karena setan itu kerjaannya nakut-nakutin kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sehingga kita jadi pelit, koret, mergese. Ada takut yang berbentuk syar'iyah yang dijelaskan oleh Utsman tadi. Nah pertanyaannya, ketakutan kita selama ini lebih banyak yang mananya? Takut istri, saya nggak bisa mendeteksi ini. Apakah syaitoniyah, apakah naluriyah, atau ini termasuk syar'iyah? Ini kayaknya antara syaitoniyah dan naluriyah kayaknya itu ya. Yang jelas bukan syar'iyah, bukan kayaknya gitu.
Jadi hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim itu begitu. Wa mahtamamtu bima taqaplahuli. Dia tidak pernah risau dengan apa yang sudah jadi jaminan Allah. Nah, seharusnya kita itu begitu. Yang dijamin Allah tidak dirisaukan, yang belum dijamin Allah justru itu yang kita risaukan. Itu yang kita risaukan. Dan yang paling hebat yang ketiga apa? Wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'at-thayyib. Aku tidak makan pagi dan makan sore kecuali selalu bersama dengan tamu. Makanya dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim itu salah satu julukannya adalah Abu Dhaif. Dia adalah bapaknya para tamu. Bapaknya para tamu. Makanya pernah Nabi Ibrahim didatangin para malaikat ya. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Ketika malaikat itu mau menginformasikan tentang Allah akan menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim pas kedatangan para tamu itu, malaikat itu yang tidak tahu dia adalah malaikat, dia langsung ke belakang. Ngapain Nabi Ibrahim ke belakang? Motong sapi, Pak. Ada tamu motong sapi, diurusin, disate, dimasak, disuguhkan ke tamu sapi. Kalau kita ada tamu boro-boro motong sapi, motong telur juga kagak kayaknya gitu loh. Lagi makan pun diulap supaya nggak ketahuan lagi makan kayaknya gitu loh. Itu Nabi Ibrahim sampai begitu, Pak. Dermawannya sangat luar. Makanya beliau terkenal dengan dermawannya dasar. Makanya dalam Maswahil Bad dikatakan apa? Sampai Nabi Ibrahim pernah mau makan nggak ada tamu, dia berjalan sampai 1 mil mencari orang untuk senantiasa menemani mereka dalam makannya, menemani Nabi Ibrahim dalam makannya. Terkenal dia dengan itu. Makanya kemudian ini sama Rasulullah ditegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Masya Allah. Memuliakan tamu itu begitu. Jadi tamu itu datang, Pak, dengan kebaikannya. Dan tamu itu pergi dari rumah kita dengan berbagai macam keburukan di rumah, keluar pergi seiring dengan perginya tamu itu. Baik tamu itu. Ali bin Abi Thalib pernah menangis. Menangis dia, sedih banget. Sahabat kan bingung, manusia sekali beralih, panglima perang kok nangis gitu loh. Pas ditanya, kenapa wahai Ali engkau menangis? Apa jawaban Ali? 3 hari tidak ada tamu datang ke rumahku, aku khawatir Allah sedang murka kepada aku. 3 hari nggak datang tamu. Kita nangis karena seringan tamu. Kenapa mah nangis? Tamu banyak banget, udah capek nyuci piring, capek ginian gitu. Nangis kebanyakan tamu, ini nangis gara-gara tidak ada tamu ke rumahnya. Luar biasa. Luar biasa dalam Islam tuh. Sampai dijadikan indikator kebaikan, Pak. Indikator keimanan. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan tamu-tamunya. Jadi wajar Nabi Ibrahim diangkat Allah menjadi kekasihnya. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Raya Kurban Idul Adha ini, yang di dalamnya ada 2 peristiwa besar dalam Islam, haji dan juga kurban. Ini tidak lepas daripada hal yang terjadi kepada keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah ini sebetulnya kita pernah bahas dulu ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya. Tapi karena ini mendekati kita mau Idul Adha ya, tidak ada salahnya kalau kita kembali mengingatkan tentang sosok manusia yang agung ini, manusia yang luar biasa ini, karena beliau pun menjadi uswah. Bahkan tadi dikatakan dalam surat yang keempat ayat 125, wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Kita diperintahkan oleh Allah juga untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Mengikuti agama Nabi Ibrahim yang benar dan lurus. Karena beliau pun adalah sebagai Abul Anbiya, bapa para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakter. Masih ada waktunya nggak? Hah? Masih ya? Belum bunyi ya? Ada beberapa karakter dari sedikit cerita tadi yang bisa kita contoh, teladani dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu adalah merupakan sosok manusia yang amat sangat kuat prinsip tauhidnya ya. Jadi kepribadian Nabi Ibrahim itu
adalah merupakan kepribadian yang jelas. Wuduhu syakhsiyatu Ibrahimul Islamiyah. Jadi jelasnya model kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kepribadiannya kepribadian yang jelas, terutama dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Hebatnya Nabi Ibrahim ini, Pak, berada di lingkungan yang syirik, di lingkungan yang rusak, tapi Nabi Ibrahim tidak terbawa rusak. Dia berada di lingkungan yang rusak, Pak. Bahkan ayahnya tercatat dalam sejarah pembuat patung. Azar itu pembuat patung. Rajanya Namrud pada saat itu juga penguasa yang musyrik juga. Lingkungannya semuanya musyrik. Tetapi dia berada di lingkungan yang musyrik, di lingkungan yang rusak, tapi Nabi Ibrahim tidak terbawa apa? Tidak terbawa rusak. Inilah peran iman, Pak. Inilah peran tauhid sebetulnya. Jadi iman itu perannya sampai begitu, Pak. Makanya kita kalau misalkan mau naruh anak dimanapun, anak kita mau kuliah di luar negeri, jauh dari lingkungan kita, jauh dari keluarga, itu yang pertama dibekali kepada mereka adalah apanya? Tauhidnya, imannya. Ada 6 tanggung jawab, ada 5 tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pertama, tanggung jawabnya adalah menjaga tauhid anak, menjaga iman anak, menjaga akidah anak. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Kenapa sebabnya? Karena ketika Allah berikan anak kepada kita, dia dalam kondisi fitrah, dalam kondisi beriman, dalam kondisi bertauhid. Dan kalau dia pergi kembali kepada pemiliknya, rusak tauhidnya, rusak imannya, yang pertama ditanya adalah orang tuanya. Pak, Bu, banyak orang tua yang masuk neraka bukan karena tidak sholat. Banyak orang tua yang masuk neraka bukan karena tidak puasa. Banyak orang tua yang masuk neraka bukan karena tidak baca Quran, tidak sedekah, tapi banyak orang tua yang masuk neraka karena dia abai dan khianat terhadap titipan Allah berupa anak atau keturunan. Ini pertama tanggung jawab kita. 2, kita punya tanggung jawab untuk menjaga tentang akalnya. Akal anak itu adalah kewajiban orang tua. Berikan dia nutrisi ilmu yang baik, pemahaman yang baik. Jaga jangan sampai akalnya rusak. Kembangkan. Siapa yang bertugas? Orang tuanya. Mendidiknya, membinanya. Makanya Nabi mengatakan hak anak dari orang tua, di samping dia diberikan nama yang baik, di samping dia dinikahkan, tapi yang paling berat adalah mendidiknya. Makanya pendidikan dalam Islam itu kebutuhan primer, Pak, bukan kebutuhan sekunder. Kita kan kadang-kadang kebutuhan primer itu cenderung kepada 3 SPP, sandang, pangan, papan. Betul nggak? Kita itu kan kebutuhan primer itu SPP, sandang, pangan, papan. Pendidikan, ilmu, ibadah tidak masuk. Emang anak mau dicekokin itu doang? Sehingga tidak sedikit kadang-kadang orang tua sandang, pangan, papannya mewah-mewah, tapi anaknya pada nggak sekolah, nggak pesantren gitu. Mobilnya bagus, nyekolahin anak kagak bisa. Rumah gede, anak kagak sekolah, kagak pesantren. Kan kacau kayak begitu. Padahal tugas mengembangkan akal anak adalah juga tugas bagian daripada orang tuanya. 3, apanya? Jaga fisik anak, jangan sampai masuk sesuatu yang haram dan jadi daging pada diri anak kita. Selektif kita di dalam memberikan makanan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena apa yang dikonsumsi dengan karakter itu ada korelasi yang kuat, Pak. Kalau dia banyak mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka karakternya pun akan cenderung kepada hal yang haram. Cara berpikirnya haram, ngomongnya haram, tindakannya pun akan haram. Makanya orang tua harus selektif apa yang diberikan kepada anaknya, kepada istrinya, betul-betul yang halal. Yang keempat, apa? Jaga adabnya, jaga akhlaknya. Dan yang kelima, jaga hubungan sosial dengan masyarakat dan lingkungannya. Jangan diajarkan anak individualistis, egois, tapi ajarkan anak bagaimana peduli terhadap lingkungannya. Makanya anak kita kan dalam Islam begitu lahir 7 hari, 14 hari, 21 hari diakikahin. Dari semenjak kecil anak udah diajarin sedekah, Pak. Akikah dibagi-bagi. Bahkan dikumpulkan orang, dikelilingin anak kita, digunting rambutnya. Diajarkan bagaimana anak bersosialisasi, bermasyarakat. Sehingga dia tidak apa?
dia tidak individualistis, egois, masa bodoh terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah ini penting Pak. Jadi akidah itu yang bisa menjadi apa? Benteng dimanapun dia berada, maka dia berbaur tapi dia tidak lebur. Dia berbaur tapi dia tidak larut terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang terjadi dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa. Nah yang kedua, di samping memiliki tauhid yang luar biasa, Nabi Ibrahim ini tercerdas dengan argumentasinya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam tungku api yang besar oleh Namrud, sebetulnya beliau itu sudah sering menasihati Namrud, mendakwahi Namrud. Makanya dia beraninya luar biasa. Konon Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan berhala-berhala, itu konon usianya masih remaja Pak, sekitar 16 tahun katanya. Jadi 16 tahun Pak, dia berani menghancurkan berhala-berhala yang jadi sembahan masyarakat pada saat itu. 16 tahun. Anak sekarang 16 tahun main apa? Main jidat. Ini 16 tahun udah berani berdakwah kayak begitu. Luar biasa beraninya. Amar ma'ruf nahi munkarnya sangat dahsyat, luar biasa. Dan argumentasinya cerdas. Pernah suatu saat Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Pas dipanggil apa? Raja Namrud ngajak berdebat dengan Nabi Ibrahim. Semua ditanya oleh Namrud. Kata Namrud, siapakah Tuhan kalian? Namrud. Adakah Tuhan selain Namrud? Tidak ada. Ditanya Nabi Ibrahim, Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan kalian. Terus seperti apa Tuhan kamu wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, hei Namrud, kalau kau memang Tuhan, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Pengawal panggil 2 orang, dipanggil 2 orang. Yang satu dibunuh sama Namrud, yang satu dihidupkan. Lihat, aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kata Nabi Ibrahim, hei Namrud, Tuhanku yang mengatur alam semesta ini, yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Sekarang silahkan kau terbitkan dari barat, kau tenggelamkan dari timur. Namrud nggak bisa ngomong. Ya tadi itu kalah otak, main otot. Sialan loh, tangkap Ibrahim, tangkap. Kayak begitu kadang-kadang. Nah dari dulu kadang-kadang penguasa kalau otaknya tidak mampu melawan, ototnya yang main, memang kayak begitu. Cerdas Nabi Ibrahim itu. Bahkan sampai kepada bapaknya juga dia akhirnya apa? Berdialog, berdakwah. Dan dakwahnya lemah lembut, tapi argumentasinya mampu mematahkan seluruh argumentasi lawan pada saat itu. Jadi terkenal Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya. Cerdas tidak berani juga tidak berpengaruh Pak, tidak berefek. Dia di samping cerdas juga berani. Jadi tauhidnya kuat, argumentasinya kuat, dan keberaniannya juga kuat. Itulah sosok Nabiullah Ibrahim AS. Dan tidak kalah pentingnya, beliau adalah merupakan sosok manusia yang rela berkorban untuk Allah apapun yang dimilikinya. Dan puncaknya itulah hari raya Idul Kurban yang Allah abadikan, yang syariatnya masih kita teruskan sampai detik ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita diberikan rizki yang banyak dan halal untuk bisa mempersembahkan kurban terbaik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرف الرسل محمد وسلام